Salam jumpa anak didik kami kelas 8 dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas bab 1, Yesus mewartakan kerajaan Allah. Materi satunya adalah kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Ini adalah bab pertama dalam semester 1 ini yang akan dipelajari di kelas 8 ini. Anak-anakku yang terkasih, setiap orang pasti menginginkan atau mendambakan kerajaan Allah di dalam hidupnya. Sebagai orang Kristiani, kita sering mengungkapkan hal tersebut di dalam doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita, yaitu yang terungkap di dalam doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami, kita akan mengucapkan kata-kata, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga." Hal tersebut dapat kita bandingkan dalam Matius bab 6 ayat 9 sampai 13 atau di dalam Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Yang dimaksud dengan kerajaan-Mu di sini adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Yesus datang ke dunia ini untuk mewartakan kerajaan Allah. Inilah inti pokok dari pewartaan Yesus di dunia ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang kita akan melihat paham tentang kerajaan Allah berdasarkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kerajaan Allah adalah suatu keadaan di mana Allah betul-betul meraja atau menjadi satu-satunya raja di hati umat manusia dan di dalam kehidupan manusia. Pemahaman yang seperti inilah yang hendak diwartakan oleh Yesus. Nah, paham atau pengertian tentang kerajaan Allah tidak muncul begitu saja pada zaman Yesus, tetapi sudah berkembang sejak Perjanjian Lama sebelum Yesus datang ke dunia ini. Istilah kerajaan Allah dalam bahasa Aram ialah Malkut, yang artinya pemerintahan raja. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel sering menyebut Allah dengan sebutan Yahweh atau Adonai, yang artinya Tuhan atau Gusti. Allah diimani oleh mereka sebagai raja yang kuat, yang berkuasa dan berdaulat. Kekuatan, kekuasaan, dan kedaulatan Allah misalnya dialami oleh bangsa Israel dalam peristiwa penyeberangan Laut Merah. Itu dapat kita lihat di dalam Keluaran bab 15 ayat 11 sampai 13, kemudian di dalam Kitab Ulangan bab 3 ayat 24 dan juga di dalam Kitab Bilangan bab 23 ayat 21. Silakan anak-anak membaca sendiri di rumah ya. Kemudian sebagai raja, Allah adalah raja yang adil. Ini dapat kita baca atau kita bandingkan di dalam Mazmur 146 ayat 6 sampai 10. Kemudian sebagai raja, ia juga sebagai raja yang melindungi orang miskin. Itu juga bisa kita bandingkan di dalam Imamat bab 25 ayat 35 sampai 55. Kemudian raja yang mulia, itu dapat kita bandingkan di dalam Mazmur 24 ayat 8 dan ayat 10. Kemudian Allah juga sebagai raja yang berkuasa atas seluruh bumi. Itu juga dapat kita lihat perbandingannya di dalam Mazmur 47 ayat 8. Dan yang terakhir, Allah adalah raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Itu dapat anak-anak lihat dan baca di dalam kitab Mazmur 29 ayat 10. Nah, sekarang anak-anakku yang terkasih, kita akan melihat situasi bangsa Yahudi pada zaman Yesus. Situasi politik yang terjadi pada zaman Yesus, yaitu pada saat Yesus mulai berkarya, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi, sehingga muncul kelompok-kelompok yang berusaha melawan Romawi. Walaupun dalam situasi terjajah, ada juga kelompok Yahudi yang bekerja sama dengan pemerintahan Romawi, yakni para tuan tanah dan imam Yahudi. Hal ini mereka lakukan demi kedudukan, demi menikmati hidup yang sejahtera dan bebas dari masalah.
Kemudian, para pejabat tidak segan-segan memeras rakyatnya sendiri dengan membebankan pajak yang tinggi demi kepentingan sendiri, demi kepentingan keluarga dan juga golongan tertentu. Nah, sekarang situasi religius sosial yang terjadi pada zaman Yesus. Bangsa Yahudi itu terdiri dari dua kelompok besar, yakni masyarakat Galilea dan Yudea. Daerah Galilea merupakan jalur perdagangan sehingga mempunyai penduduk yang beragam atau heterogen. Kemudian masyarakat Yudea ini menganggap orang Galilea tidak lagi murni. Kenapa? Karena mereka banyak yang menikah dengan orang kafir. Maka mereka tidak layak menerima janji Allah yang disampaikan kepada Abraham. Nah, pada saat itu terdapat juga sikap diskriminasi atau sikap membeda-bedakan terhadap kaum perempuan. Mereka dianggap sebagai warga yang tidak perlu diperhitungkan. Kekuasaan ada di tangan laki-laki. Perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi ini situasi politik dan situasi sosial religius yang terjadi pada zaman Yesus. Kemudian anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan melihat 3 paham tentang kerajaan Allah dan harapan akan datangnya Mesias. Mesias itu sang penyelamat. Dalam perjanjian baru, pada masa Yesus, umat Israel memahami Allah akan mengutus Mesias sebagai Raja Penyelamat umat Israel, yang memunculkan 3 paham yang berkaitan dengan kedatangan Mesias yang berkembang pada masa itu, yakni paham kerajaan Allah yang bersifat politis, yang kedua paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis, dan yang ketiga paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu ketiga paham tersebut. Paham kerajaan Allah yang bersifat politis ini beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis itu memandang kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kuasanya dengan mengguncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru yang membebaskan manusia dari penderitaan. Kemudian, yang ketiga, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Paham ini memandang bahwa Allah sekarang sudah meraja secara hukum. Sedangkan pada akhir zaman, Allah menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam dengan menghakimi sekalian bangsa. Mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Ini adalah paham kerajaan Allah yang diyakini oleh para tokoh agama Yahudi, yakni para imam dan para ahli Taurat. Nah, sekarang anak-anakku yang terkasih, kita akan melihat harapan Israel akan datangnya Mesias, atau harapan Israel akan datangnya Sang Juru Selamat. Bangsa Israel sebagai bangsa terpilih dalam hidupnya, mereka seringkali tidak setia kepada Allah dan menjauhkan diri dari Allah, padahal Allah selalu setia kepada mereka. Dan akhirnya, akibat dosa yang mereka buat, mereka jatuh dalam pembuangan dan penindasan oleh bangsa lain. Pada saat bangsa Israel mengalami penindasan, Allah tetap menunjukkan kesetiaannya dengan mewartakan kehendaknya melalui perantaraan para nabi. Kemudian para nabi menegaskan bahwa akan tiba saatnya Allah akan membela mereka, akan membangun suatu dunia baru dengan hati yang baru dan dengan perjanjian baru. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Yeremia bab 36 ayat 24-28 dan kitab Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 34. Dunia baru tersebut adalah untuk semua bangsa, untuk semua orang. Itu dapat kita bandingkan, kita baca di dalam kitab Yesaya bab 2 ayat 1 sampai 5, kemudian bab 19 ayat 16 sampai 25. Di dalam dunia baru, Allah akan menegakkan kembali pemerintahannya melalui anaknya sendiri. Anaknya itu siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Yesus, sang putranya yang tunggal. Dan
itu juga tertulis di dalam kitab Yesaya bab 9 ayat 5 yang mengatakan, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Yesus menghidupkan kembali harapan tegaknya kerajaan Allah seperti yang pernah dilakukan oleh para nabi. Nah, sekarang kita akan melihat paham kerajaan Allah yang diwatakan oleh Yesus. Pertama-tama, kerajaan Allah yang tidak kelihatan. Jadi, kerajaan Allah itu hanya ada di dalam batin atau ada dalam hati manusia. Ini berdasarkan Lukas bab 17 ayat 21 dan Roma bab 24 ayat 17. Kemudian Yesus sendiri tidak pernah mendefinisikan secara gamblang tentang kerajaan Allah, tetapi ia mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kemudian, kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas bab 10 ayat 18. Kemudian kata kerajaan Allah itu sendiri tidak berarti daerah kekuasaan Allah, melainkan Allah sendiri yang tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan keperkasaan, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dan memberi perlindungan kepada manusia. Itu ada di dalam Mazmur 145 ayat 11 sampai 13. Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah sudah datang dan sudah ada, yakni di dalam diri Yesus sendiri. Jadi Yesus itu adalah Mesias, utusan Allah untuk menegakkan kerajaan Allah di dunia ini. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Jadi anak-anakku yang terkasih, gambaran kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus digambarkan seperti keadaan seorang tawanan yang dibebaskan, orang buta yang melihat, orang tertindas yang memperoleh kebebasan. Jadi kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu bersifat eskatologis, yaitu sudah bisa dirasakan sekarang dan akan terpenuhi nanti ketika Yesus datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Dengan kata lain, kerajaan Allah tidak jauh dari kehidupan kita setiap hari dan dapat kita rasakan setiap saat, yakni ketika kita merasakan kebahagiaan dan kegembiraan serta kedamaian di dalam hidup. Nah, dan semua itu akan terpenuhi, kepenuhannya akan kita rasakan setelah kehidupan di dunia ini atau kehidupan di akhirat nanti. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang kita akan melihat siapa sajakah yang diundang masuk kerajaan Allah. Tentunya semua orang yang percaya dan mengimani Yesus. Kemudian, tawaran Allah melalui Yesus untuk masuk kerajaan Allah tidak dengan paksaan atau dengan ketakutan, tetapi harus dengan kasih. Jadi manusia itu bebas untuk memilih atau dengan sukarela. Kemudian kerajaan Allah adalah panggilan. Jadi Allah yang memanggil dan tawaran rahmat Allah dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya kita untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah. Yang dapat kita lakukan adalah kita harus menyadari diri sepenuhnya kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Untuk itu, kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain seperti harta dan kehormatan, melepaskan kemalasan-kemalasan yang ada di dalam diri kita. Kita juga harus rela pula mempertaruhkan segala-galanya termasuk diri kita demi sang raja, yaitu Allah. Inilah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Pada kesempatan ini, Ibu mau mengajak kalian, anak didik Ibu, untuk mengerjakan tugas di rumah. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, silakan kerjakan LKS Agama Katolik halaman 5 dan halaman 6 yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pilihan ganda ada 10 soal, kemudian isian ada 10 soal, esai ada 5 soal. Silakan itu dijawab dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian buatlah doa untuk mereka yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Jadi anak-anak
diminta untuk membuat doa. Buatlah doa itu dengan kesungguhan hati. Jadi cukup sekian dari Ibu untuk materi hari ini. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.